Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak ibu semua? Jumpa lagi dalam Mapel IPA. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari sistem reproduksi pada manusia. Kompetensi dasar dari pelajaran kita adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Apa indikatornya? Ada 3 indikator untuk pertemuan kita kali ini. Indikator yang harus kamu pahami setelah berakhir materi dengan ibu. Indikator yang pertama menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis, ciri-ciri setiap fase, dan menyebutkan karakter atau sifat sel anakan dari hasil pembelahan tersebut. Sistem reproduksi pada manusia ada 2 bagian yang dipelajari pada sistem ini. Yang pertama adalah pembelahan sel, yang kedua adalah organ reproduksi, struktur dan fungsi organ reproduksi yang terjadi pada manusia. Ingat ya anak-anak, kita mempelajari organ reproduksi bukan bermaksud mau berbicara hal yang tabu-tabu, tapi semata-mata kita hanya belajar agar ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Jadi kamu tahu organ reproduksi, bagaimana menjaganya. Kita mulai dari pembelahan sel. Di materi IPA kelas 7, kita sudah belajar semua mengenai sel. Masih ingat apa itu sel? Sel adalah struktur terkecil dari makhluk hidup. Sel dapat membelah. Proses pembelahannya membentuk atau menjadi 1-2 sel anakan atau lebih, itu dikenal istilahnya dengan pembelahan. Jadi 1 buah sel bisa membelah menjadi 2 sel anakan, atau bisa juga dia membelah menjadi 4 sel anakan. Peristiwa ini disebut dia dengan pembelahan sel. Apa tujuan kita belajar pembelahan sel? Tujuan yang pertama adalah pertumbuhan. Di kelas 7 kamu sudah tahu bahwa salah satu ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh. Tumbuh adalah proses bertambahnya ukuran benda, tak bisa kembali ke posisi semula. Dari bayi, kamu berubah jadi anak-anak, berubah jadi dewasa. Berarti kamu tumbuh. Apa yang menyebabkan kamu tumbuh? Karena ada sel yang membelah dalam tubuh kamu. Yang kedua, untuk perbaikan. Kamu pernah kena luka, bukan? Luka itu akan sembuh dengan sendirinya atau kita obatin. Kenapa? Karena ada sel-sel di samping ini yang mengalami pembelahan. Berikutnya adalah bereproduksi atau bertambah banyak. Dengan adanya pembelahan sel, maka makhluk hidup bisa bertambah banyak. Ilmuwan yang membahas tentang sel bernama Rudolf Virchow yang terkenal dengan teorinya omnicellular acellular. Oke, kita lanjutkan. Jenis pembelahan sel ada 2. Ada pembelahan mitosis dan meiosis. Kita akan mempelajari keduanya. Yang pertama, pembelahan mitosis. Apa ciri-ciri pembelahan mitosis? Yang pertama, ciri-cirinya adalah menghasilkan 2 sel anak. Kita akan melihat nanti bagannya. Yang kedua, sel anak identik dengan sel induk. Dan yang ketiga, jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk. Apa itu kromosom? Kromosom adalah bagian sel yang berada dalam nukleus yang membawa sifat genetik. Jadi jumlah sel anaknya itu identik, sama betul dengan sel induk. Kalau jumlah sel induknya 2N, maka sel anaknya juga 2N. Disebutlah dia bersifat diploid. Kamu bisa mengikuti ibu, lihat buku siswa halaman 5. Kemudian yang keempat terjadi pada sel tubuh. Sel tubuh itu apa? Sel kulit, sel jaringan pada rambut. Nah, itu semuanya adalah pembelahannya secara mitosis. Sedangkan ciri-ciri pembelahan secara meiosis, yang pertama menghasilkan 4 sel anak. Kalau dia mitosis tadi 2, meiosis dia 4. Kemudian sel anaknya tidak sama dengan sel induk. Yang ketiga, kromosom yang dihasilkannya itu separuh dari sel induk. Kalau sel induknya tadi 2N, maka sel anaknya setengah, separuhnya, berarti setengah N. Disebutlah sifatnya haploid. Yang keempat, terjadi dia pada sel kelamin. Makanya proses reproduksi manusia, anak dengan induk itu pasti beda, tidak sama. Kenapa? Karena pembelahan meiosis-nya terjadi secara meiosis. Karena anak separuh dari sel induk separuh lagi dia dari sel ayah, dari sperma dan sel telur. Kita akan melihat fase-fase pembelahan sel mitosis. Ini ada di buku siswa kamu halaman 5. Fase pertama namanya profase. Fase kedua metafase. Fase ketiga anafase. Fase keempat telofase. Kita akan lihat satu persatu. Kamu perhatikan. Fase yang pertama adalah sebelum fase pertama yang dijelaskan dulu, ini gambar sel ya. Jadi kromosom itu beradanya di inti sel, ini sentrosom. Jadi 2 bagian sel yang paling berperan dalam pembelahan sel adalah sentrosom dengan kromosom. Fase pertama.
Fase pertama adalah profase. Benang-benang kromatin ini memadat, dia membentuklah dia kromosom. Kemudian ini membrannya rusak sehingga bagian ini keluar. Sentrosom membelah dan memisah. Dan memisah menjadi kutub-kutub yang berlawanan. Itu kita sebut dengan bagian pada ciri-ciri pada bagian profase. Yang kedua adalah metafase. Metafase, sentrosomnya berada di kutub. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Dia siap-siap untuk membelah. Perhatikan gambarnya ya anak-anak ya. Bagian yang ketiga namanya adalah anafase. Sentrosom tadi menarik kromosom yang berjejer sehingga kromosom-kromosomnya siap untuk membelah. Yang keempat, nama bagiannya adalah telofase. Pada telofase, kromosom yang telah terpisah tadi dibungkus kembali oleh membran inti. Ini kamu bisa lihat, ini membran, dia mulai terbungkus, kromosomnya mulai meregang sehingga berubah menjadi benang-benang halus. Kemudian terbentuklah di sini cincin pembelahan. Ini bagian terakhir dari pembelahan secara mitosis. Pada tahap akhir pembelahan mitosis itu, pada telofase, akan diikuti oleh pembelahan sitoplasma. Pembelahan sitoplasma itu dikenal dengan istilahnya sitokinesis. Pembelahan ini struktur alur dari pembelahan mitosis. Kita lihat selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu diawali oleh profase 1. Pada dasarnya, prinsipnya sama dengan pada pembelahan meiosis, sama, apa yang terjadi sama. Kemudian metafase 1, kemudian anafase 1, sehingga terjadilah dia kemudian telofase 1. Di sini terjadilah dia sitokinesis ya, dia memisah. Di sini terjadilah dia lagi sel anakan, sel induk baru. Sel induk, terjadilah propasenya profase 2. Profase 2 kemudian membentuk metafase 2. Metafase 2 di sini terbagi 2 lagi. Ini prosesnya sama. Jadi proses pada mitosis, ini meiosis berulang. Kemudian meiosis ini juga terjadi metafase 2, kemudian terjadi anafase 2 dan terjadi telofase 2. Terlihat di sini bahwa hasil dari pembelahan meiosis itu adalah 4 sel anakan. Makanya pembelahan meiosis itu adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan. Masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari sel induk. Disebutlah dia dengan haploid atau E. Demikianlah ya anak-anak materi pembelajaran kita untuk hari ini mengenai pembelahan sel. Kamu kerjakan tugas yang Ibu berikan pada slide tugas. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.